Halo, kita langsung aja ya. Kita mau bahas materi menarik yang Anda bagikan. Ini dari buku How to Talk to Anyone. Oke. Fokus kita kali ini cukup spesifik dan kayaknya relevan banget. Seni tahu apa yang sebaiknya nggak diomongin pas lagi makan malam. Iya. Ini penting banget kan ya buat jaga suasana, biar interaksi tetap enak gitu. Mari kita gali barang deh dari sumber ini. Setuju. Ini nyentuh inti dari, aturan main sosial yang seringnya nggak diucapkan langsung. Materi ini nyebut ada konsep zona aman sosial. Dan meja makan, wah itu ternyata salah satu benteng utamanya. Zona aman ya, menarik. Iya, kita bakal lihat nih kenapa penulis buku ini kok menekankan banget momen makan bareng ini. Saya juga penasaran sih kenapa sampai segitunya. Oke deh, coba kita fokus ke intinya ya. Ini teknik 84. Dinners for dining. Atau kalau diartiin, makan malam itu ya buat makan. Konsepnya kayak sederhana. Tapi kok dibilang zona aman yang sakral? Penulisnya kasih contoh, katanya para petinggi bisnis itu bisa makan siang atau malam lama banget. Iya, berjam-jam. Nah, itu ternyata bukan cuma soal menikmati makanannya aja kan? Ada apa lagi di baliknya? Tepat. Argumen utamanya gini, meja makan itu ruang buat bangun hubungan baik, bukan tempat buat negosiasi alot atau konfrontasi. Sumber Anda ini menekankan kalau momen makan itu waktunya buat berbagi hal yang enak-enak aja. Mimpi, harapan, rencana yang positif gitu. Oh, jadi yang ringan-ringan aja ya? Betul. Obrolan bisnis yang berat atau mungkin masalah pribadi yang pelik sebaiknya disimpan dulu. Alasannya ini menarik, cukup biologis menurut buku ini. Oh ya? Gimana tuh? Katanya topik berat itu bisa secara harfiah, merusak selera makan. Bisa ganggu pencernaan juga. Wah, masuk akal juga sih. Jadi, ini bukan sekedar soal sopan santun aja, tapi lebih ke strategi buat jaga kenyamanan fisik dan emosi semua yang ada di meja makan itu. Strategi sosial ya, bukan cuma etiket. Menarik nih. Terus, gimana ini nyambungnya sama ide lain di buku ini? Tadi Anda sempat singgung soal kecerdasan sosial gitu. Iya, nyambung banget. Penulis buku ini mengaitkannya dengan kemampuan sosial lain. Misalnya di teknik #78 itu kan dibahas pentingnya kita bisa ngabaikan kesalahan kecil orang lain demi jaga harmoni. Oh, yang soal nggak usah terlalu perhitungan sama hal kecil itu ya? Nah, itu dia. Prinsipnya mirip. Sama kayak Anda mungkin milih buat nggak mempermasalahkan kesalahan kecil teman bicara biar obrolan tetap lancar, Anda juga sebaiknya menunda atau nggak ungkit topik yang berpotensi bikin suasana nggak enak pas lagi makan. Oke, paham. Tujuannya sama persis, melindungi atmosfer sosial, hindari ketidaknyamanan. Bahkan ini berlaku buat hubungan pribadi juga loh. Ada saran spesifik di buku itu. Katanya simpan diskusi hubungan yang sensitif sampai nanti, setelah dessert. Jangan sampai coklat soufflenya jadi korban suasana tegang. Gitu kira-kira. Hahaha, kasihan suflenya ya. Iya kan, ini agak beda dikit sama teknik #83, Parties are for Predator, yang bilang pesta juga zona aman dari konfrontasi. Tapi meja makan ini kayaknya pagarnya lebih tinggi lagi gitu. Pagar lebih tinggi. Oke, jadi kalau kita simpulkan nih, buat Anda yang lagi dengerin, inti paling penting dari teknik #84 ini apa dong? Intinya sih, sumber ini menekankan, jaga suasana makan malam itu. Anggap aja kayak gencatan senjata sementara lah dari topik-topik yang bikin capek pikiran atau bisa mancing konflik. Gencatan senjata, oke. Memecah roti bersama adalah waktu ketika mereka tidak boleh membahas aspek yang tidak menyenangkan. Tujuannya jelas banget, biar momen barengnya itu benar-benar dinikmati. Jadi, ini lebih ke menjaga momen makan itu jadi semacam ritual sosial yang positif ya? Bukan cuma soal ngisi perut doang. Persis, kalau kita lihat gambaran besarnya ya, memahami nuansa kayak gini, tahu apa yang sebaiknya dihindari di meja makan, menurut pandangan buku ini, itu bagian dari kecerdasan sosial. Ini bantu Anda buat menavigasi interaksi sosial jadi lebih luas, lebih efektif. Sesuai juga kan sama keinginan Anda buat cepat dapat insight penting dari sumber yang dipelajari. Ini soal bangun kepekaan sama konteks sosial aja sih. Nah, ini jadi bikin mikir nih. Dan mungkin Anda juga yang dengerin. Materi Anda kan bilang aturan ini kayaknya relevan banget buat kalangan pemain besar atau konteks bisnis yang formal gitu ya? Iya, ada penekanan ke arah sana. Pertanyaannya sekarang, menurut Anda nih, seberapa relevan sih aturan tak tertulis ini buat makan malam kita yang santai sehari-hari?
mungkin sama teman dekat atau keluarga gitu. Apakah batasannya sekarang udah mulai cair, atau jangan-jangan kesakralan meja makan ini tetap penting buat dijaga? Sesuatu buat kita renungkan bareng-bareng, Dali ya.